Oke. Nah ini beberapa perjalanan saya waktu di beberapa kota, di Surabaya, waktu itu di Jakarta, di Karawang, terus di Jakarta juga bertemu dengan beberapa komunitas untuk, menyebarkan mengenai OLX UKM Go Online. Nah ini juga, di Malang, waktu di Bogor, ini di Batam yang sebelah kanan atas, kemudian, bersama komunitas Womanpreneur, di Jakarta, kemudian di Surabaya juga, di Malang juga, terus kemudian di Ponorogo waktu itu, di Pekanbaru, sama ini waktu, di Surabaya waktu itu kita juga, berkumpul dengan komunitas digital dari Surabaya, di antaranya ada Dedengkotnya SB1M tuh. Jadi kita, banyak sharing-sharing juga tuh. Ini, beberapa apa ya, testimoni lah dari UKM-UKM yang udah terbantu dari kita untuk go online waktu di OLX Academy. Alhamdulillah 25 menit deal gitu pakai ilmu video. Nanti ini juga akan saya ajarkan juga di sini. Terus, setiap saya pasang iklan ada saja yang laku gitu. Beberapa lagi, selamat pagi, dia jualan hijab dan lain-lain, ya alhamdulillah. Terus kemudian ada juga yang, jualan di Instagram dengan menggunakan stories. Terus ada juga, posting iklan, terus, di mana-mana, terus kalau misalnya ditanya dari mana, dari OLX. Nah, ini beberapa, hasil dari belajar waktu itu di OLX Academy. Kemudian saya lanjut lagi perjalanan saya di 2017, di OLX Indonesia, juga saya kena PHK nih, gitu. Jadi waktu itu saya kena PHK di OLX. Kenapa kena PHK? Karena waktu itu OLX Indonesia sedang, melakukan perubahan strategi yang tadinya bakar uang, kemudian, ingin monetize. Jadi waktu di 2017, di 2018-nya OLX Indonesia adalah, eee, e-commerce pertama yang berhasil monetize, yang melakukan monetize waktu itu. Nah, untuk menghasilkan uang ya, biasanya kan bakar uang. Biasanya, terus-terusan berpromosi berpromosi bakar uang. Nah kemudian di 2018 OLX, coba untuk monetize. Nah artinya akan ada, penguatan di bidang sales, tapi juga ada pengurangan di marketing communication, karena marketing communication di tempat saya itu adalah, tim yang paling banyak menghabiskan uang untuk beriklan. Akhirnya, kalau kita lihat deh waktu itu di 2018 ke 2020-an, itu OLX Indonesia sama sekali nggak ada iklan. Biasanya di iklan di TV tuh banyak banget, sering sering bikin kita, iklan di TV. Nah, tapi kemudian, mereka berhenti iklan karena, mulai ngejar monetize. Baru, saat ini karena dia ada, rebranding lagi menjadi OLX Autos, baru dia, eee, mulai beriklan lagi tuh, mulai bakar sedikit lagi uangnya, tuh. Nah, di 2017 ini saya waktu itu bingung antara, lanjut kerja lagi atau coba, bikin usaha. Karena waktu saya kan di 2019 2009 punya mimpi untuk buka usaha, gitu kan, karena waktu itu bangkrut kan. Nah, di 2017 akhirnya, ya udahlah coba kita bikin usaha gitu, walaupun waktu itu ada, mantan bos yang ngajakin untuk masuk ke, startup-nya dia untuk ikut, gitu. Karena dia waktu itu jadi CEO di startup tersebut, ngajakin, "Dam, ayo ikut gua deh sekarang," gitu, "lu kan udah cabut dari OLX." "Waduh sorry Mas, gua ngejar mimpi gua dulu." Wah gaya ya, gua ngejar mimpi gua dulu. Jadi, sok-sokan gaya gitu, tapi emang benar akhirnya di 2017 itu saya mulai buka, kedai kopi, di 2018, tepatnya di di awal itu mulai buka, kemudian saya mulai masuk sebagai operasional waktu itu sama 3 bulan. Setelah 3 bulan masuk operasional sudah tahu mengenai seluk-beluknya seperti apa, kita mulai meninggalkan nih sedikit-sedikit, itu mulai mulai karyawan yang pegang semua. Jadi, kita membentuk satu tim leader. Nah, jadi tim leader itu yang terus, apa namanya, yang mengerjakan secara operasional. Jadi waktu itu saya cuma mengerjakan, marketing-nya aja. Nah, jadi, di 2018 itu juga saya mulai, bos yang tadi 2017 ngajakin, mulai ngajakin lagi nih, "Nih gue butuh banget nih bantuan lu," gitu. Ya udah akhirnya saya kerja lagi di situ karena, alhamdulillah juga kedai udah bisa ditinggal, udah bisa mulai jalan sendiri, udah otomatis. Tuh, nah di 2019, juga saya ikut lagi bos yang sama nih pindah ke tempat yang baru.
tapi juga saya jadi konsultan di beberapa UKM. Jadi ada UKM-UKM yang baru mau muncul, itu dia minta bantuan untuk coba bantuan saya, karena melihat bahwa saya udah cukup bisa menghandle di kedai di Kopitia gitu. Nah di 2020 saya saat ini saya lanjut kuliah di Magister Manajemen UI, full beasiswa dari LPDP RI. Kemudian saya juga mendirikan cloud kitchen ayam legendaris. Nah, oke. Nah ini beberapa gambaran dari kedai kopi kia. Jadi ini kedai suasana penampakannya. Ini waktu di awal nih. Jadi kita sering juga ngadain semacam seminar-seminar yang di sini. Ada semacam seminar-seminar, terus training di kedai sendiri, karena antusiasme orang buat pengen tahu tentang kopi waktu itu tinggi banget. Jadi terutama konsumen nih, waktu itu beberapa konsumen datang, Kang, ajarin dong cara bikin kopi gitu. Ya udah kita buat aja training cara kopi gitu. Nanti entah mereka mau bikin usaha atau apa juga ya udah nggak apa-apa gitu. Nah ini waktu saya masih operasional yang ini. Kemudian ini waktu awal-awal nih, waktu kita lunasin kios, serah terima kios. Terus ini waktu masang pertama kali, dan ini kalau suasana malam di kedai kopi kia, ini seperti itu. Terus lanjut. Nah ini beberapa testimoni dari para pelanggan. Nah, yang ada di tengah ini Ronaldo Sitepu, salah satu pemain basket nasional di Indonesia, tapi sekarang beliau sudah gantung sepatu, udah nggak main basket lagi. Ini beberapa pelanggan yang kalau misalnya beli selalu beli banyak. Tuh. Nah, oke, lanjut. Ini Teh Fitri itu pemain, mungkin yang suka nonton sinetron Suara Hati Istri yang Tersakiti, apa ya judulnya ya. Nah itu Teh Fitri. Nah jadi Teh Fitri itu kalau misalnya ke Bogor, lagi syuting di Bogor, pasti minta dibawain kopi kia gitu. Nah ini beberapa testimoni aja. Kemudian yang ini adalah pendapatan kita waktu itu di tahun pertama dan tahun kedua, alhamdulillah kita nge-double. Itu ini pakai sistem kasir, sistem POS, sistem kasir. Kalau misalnya mau saya kasih bocoran, kalau misalnya Bapak Ibu lagi cari sistem kasir nih yang bagus, tapi juga gratis, kayak mirip seperti Moka Pos, kalau misalnya ada pernah dengar Moka Pos, tapi Moka Pos itu berbayar dan lumayan cukup mahal ya kalau untuk pemula ya. Itu boleh pakai, cari di Play Store, namanya Loivers. Loivers itu keluaran dari UK kalau nggak salah. Cuman dia itu basicnya udah cukup. Selama ini saya pakai itu. Atau kalau yang keluaran Indonesia, kasir pakai QASIR, kasir. Nah itu jadi kita bisa melihat pergerakan, jadi sistem kasir kita setiap hari itu bisa dimasukkan ke dalam situ, jadi lebih tertata untuk keuangannya. Seperti itu. Nah, oke. Jadi untuk mengikuti webinar ini, tata tertibnya, yang pertama peraturannya, kosongkan gelas nih. Jadi buat Bapak Ibu, kakak-kakak, teman-teman yang sudah punya banyak pengalaman di luar sana, kita coba kosongkan gelas dulu, kosongkan pengetahuannya, ibaratnya bahwa oke, gue udah punya banyak pengetahuan, tapi dibuang dulu semuanya. Jadi siap untuk menerima ilmu saling sharingnya. Kemudian juga jangan lupa untuk antusias untuk berbagi. Di sini juga kalau kakak ibu, teman-teman bisa berbagi juga kalau misalnya punya pengalaman atau antusiasnya. Kalau misalnya nanti kita coba tanya jawab gitu, boleh ya, kita berbagi antusiasnya ya. Gitu. Oke. Ini balik lagi. Kalau yang belum tadi silakan balik di grup Telegram kelas Bos Kuliner,
bit.ly garis miring tele, T-nya gede, LE-nya biasa, KBK kelas bos kuliner, KBK-nya besar. Ya, nanti kita akan banyak sharing-sharing juga di situ. Oke, Bapak Ibu tadi ada yang siap ya, ada yang sudah membuat bisnis kuliner sendiri, ada yang baru mau percobaan nih. Oke, boleh nggak saya minta nih komentarnya di komentar, di chat. Kalau misalnya udah siap membuat usaha kuliner sendiri, tulis saya di kolom komentar. Oke. Nah, menurut riset, Bapak Ibu, ternyata lebih dari 30% usaha baru itu tidak bertahan lebih dari 1 tahun. Gitu. Jadi ini menurut riset ya, lebih dari 30% usaha baru tidak bertahan lebih dari 1 tahun. Kenapa sih seperti itu? Kenapa lebih dari 30% usaha yang baru ini di apa namanya kolaps atau bangkrut di tahun pertamanya? Karena yang pertama mereka tidak memiliki mindset yang pas, gitu. Mindset sebagai entrepreneur, sebagai wirausahawan. Nah, apa aja sih mindset sebagai wirausahawan itu? Yang pertama itu uh, mindset sebagai wirausahawan harus memiliki visi, visi yang besar. Jadi mimpi atau visi atau sesuatu yang menjadi cita-cita nih, sesuatu yang besar yang menjadi cita-cita Bapak Ibu uh, yang besar gitu. Nah, jangan takut buat memiliki visi yang besar. Misalnya visi yang besarnya adalah saya ingin memiliki uh, apa kedai kopi di 100 kedai kopi di Indonesia dan dunia gitu. Nah, itu visi tuh, visi yang besar. Visi visi yang besar. Jadi Bapak Ibu kita mulai dari visi yang besar dulu. Kalau misalnya nggak punya visi yang besar, nggak punya mimpi, nggak punya keinginan untuk menjadi wirausahawan, itu ya bakalan susah. Apapun yang dilakukan nanti nggak akan masuk ke dalam apa yang dilakukan, nggak akan jadi entrepreneur gitu, nggak akan jadi wirausahawan. Jadi ada beda antara wirausahawan dengan pedagang. Kalau misalnya pedagang itu ya dia hanya berdagang, hanya keuntungan per hari, keuntungan apa harian ya yang dikejar. Jadi saya jual segini, saya untuk segini gitu. Nah, kalau misalnya wirausahawan dia ingin berkembang. Jadi harus ada visi besar dulu nih untuk menjadi seorang wirausahawan. Dia harus mampu usahanya ini berkembang, nggak cuman usaha harian aja gitu. Dan yang dipikirkan nanti ketika sudah memiliki visi yang besar adalah nanti dia akan memikirkan nih bagaimana caranya supaya visi itu terbangun, supaya visi itu terjadi gitu. Bukan cuman hanya jual hari ini, untung hari ini. Kalau misalnya jual hari ini, untung hari ini, itu baru dinamakan sebagai pedagang. Gitu. Kalau misalnya sudah punya cabang, sudah punya sistem sendiri, nah itu baru namanya adalah wirausahawan. Jadi kita harus bedakan antara wirausahawan dengan pedagang. Gitu. Nah, salah satu pembedanya adalah memiliki visi yang besar. Yang berikutnya adalah mindset wirausahawan adalah selalu mencari peluang. Jadi peluang apa? Ini selalu dia cari nih, nggak cuma ada di satu titik aja, gitu. Tapi selalu berusaha untuk mencari peluang. Jadi kalau kata quote nih, kata Kylie Chandler, saya juga nggak tahu sih ini Kylie Chandler itu siapa, cuman quote-nya bagus. Opportunity doesn't knock, it present itself when you beat down the door. Jadi kesempatan itu tidak datang sendiri gitu, nggak datang sendiri ke Anda, tapi dia nanti akan datang, dia akan menampakkan diri ketika Anda beat down the door, jadi membuka pintunya gitu. Ketika Anda membuka pintunya, jadi kesempatan itu datang ketika Anda sudah berusaha, sudah mencarinya, baru dia akan datang. Oke, lanjut. Yang berikutnya adalah belajar terus. Jadi jangan jangan merasa bahwa sudah banyak ilmu, sudah banyak pengetahuan, akhirnya berhenti belajar, tapi kita harus selalu mau untuk belajar terus gitu. Karena setiap hari kita akan bisa belajar sesuatu yang baru dan ada yang bisa dimasuki.
bisa akan bagus untuk usaha kita gitu. Jadi kita harus selalu mau belajar terus apapun yang sesuai dengan passion kita tentunya ya yang kita pelajari. Gitu. Nah, yang berikutnya adalah seorang wirausahawan harus risk taker atau pengambil resiko. Jadi ada resiko-resiko yang bisa diambil yang kemudian dia akan ambil. Gitu. Nah, risk taker ini kalau misalnya seorang wirausahawan tidak menjadi seorang risk taker, ya tentu uang modalnya ini akan ya udah disimpan aja gitu. Mendingan dimasukin ke bank dengan bunga deposito gitu. Nah, maka itu akan jadi tidak akan bergerak si uang ini gitu. Tapi kalau misalnya seorang wirausahawan dia mampu melihat adanya peluang, tapi juga ingat di dalam suatu peluang itu pasti selalu ada resiko gitu. Jadi selalu peluang itu diikuti dengan resiko gitu. Oke, sebentar dulu ada apa namanya di di ada yang nggak bisa masuk. Oke, kita lanjut. Risk taker dia adalah seorang yang risk taker. Tapi juga jangan lupa bahwa seorang wirausahawan adalah seorang yang rasional. Jadi walaupun dia tadi risk taker ya, walaupun dia berani mengambil resiko, tetapi resiko resiko itu tidak diambil secara sembarangan gitu. Resiko itu tidak diambil secara sembarangan, tetapi uh, resiko resiko itu diperhitungkan dengan sangat matang. Itu makanya kenapa kita juga butuh riset-riset nih, gitu. Jadi walaupun kita kita berani nih mengambil resiko, tetapi pengambilan resiko itu dilakukan secara matang. Tuh. Jadi dilakukan secara dengan rasional. Jadi dengan perhitungan bahwa ini bisa saya ambil atau tidak ya. Jangan sampai ketika diambil malah boncos. Gitu. Tapi ada riset-riset dan ingat rasional itu juga artinya kita punya banyak plan. Ada plan A, plan B, plan C. Kalau misalnya di satu plan kita tidak berhasil, kita bisa masuk di plan-plan berikutnya gitu. Jadi selalu punya plan cadangan. Dan alfabet itu selalu punya sampai 26 alfabet ya, A, B, C, D sampai Z. Gitu. Jadi kita harus selalu punya plan cadangan sampai banyak gitu. Oke, lanjut yang terakhir, mindset dari wirausahawan adalah action, action oriented atau orientasi kepada action. Nah, action itu ini yang paling susah sih dimiliki oleh para wirausahawan. Kebanyakan kita ingin buka usaha, tapi actionnya kurang nih, masih pengen-pengen aja gitu. Nah, ini adalah yang paling penting dari kesemuanya bahwa kita harus orientasinya adalah orientasi kepada action. Karena visi tanpa action itu hanya sebuah mimpi gitu. Tapi visi dengan action bisa mengubah dunia. Seperti itu. Oke? Jadi udah siap ya, udah siap punya mindset wirausahawan sebelum terjun ke dunia wirausaha dan dunia bisnis usaha kuliner. Oke? Nah, lanjut kita akan coba menentukan ide usaha. Jadi dari mana sih ide usaha itu berasal? Ide usaha itu, nah saya ingin memberikan suatu suatu ini sebenarnya klasik sih ya, klasik ya. Jadi kalau misalnya ide usaha itu bisa kita ambil dari ATM. Ini klasik banget. Jadi sebuah singkatan ATM. A-nya itu apa? A-nya itu adalah amati, T-nya adalah tiru, dan M-nya adalah modifikasi. Gitu. Jadi ini hal yang bisa kita lakukan ketika kita mencari ide usaha apa
yang cocok atau yang bagus untuk kita gitu, dan juga yang sedang booming. Nah, yang pertama adalah amati. Amati itu eee, teman-teman bisa bisa lihat di sekitar sekitar usaha kita, sekitar kita, amati ide usaha yang menarik. Sekitar usaha apa, ini mulai dari lingkungan kita aja dulu gitu, mengamati ide usaha yang menarik. Nah, ide usaha itu bisa ada 2 nih, ada ide usaha yang, eee, gua banget ibaratnya, ide usaha yang kita sudah memahaminya, kita sudah bisa, kita sudah tahu seluk-beluknya, tapi juga ada ide usaha yang, kita belum tahu nih, tetapi dia sedang berkembang, atau sedang tren, atau sedang booming, gitu. Nah, apa sih plus minusnya? Plus minusnya kalau, usaha yang sudah diketahui nih, usaha yang gua banget, gitu, dia, eee, pertama dia lebih mudah dipahami ya, gitu, lebih lebih mudah dipahami, karena tadi Bapak, Ibu, Kakak sudah tahu terlebih dahulu tentang usaha ini. Kemudian, plusnya adalah mengurangi waktu belajar kita, karena kita nggak perlu lagi buat belajar untuk di usaha ini. Maksudnya nggak usah belajar, resepnya dan lain-lainnya, karena kita sudah tahu nih, sudah ngerti banget misalnya, wah gue udah jago banget nih bikin, mie gitu, bikin, mie Aceh atau enggak bikin Indomie. Nah, kita bisa, ide usaha itu adalah Indomie atau, mie-mihan misalnya mie divariasikan atau misalnya mie Aceh yang sudah kita, bisa. Nah, tapi ada minusnya adalah biaya promosi dan edukasinya akan lebih banyak. Kenapa seperti itu? Kenapa dia biaya biaya edukasi dan promosinya lebih banyak? Karena, eee, apa ya, orang lain tuh belum tentu juga tahu dan belum tentu suka. Kayak misalnya gini, kopi. Ketika kalau sekarang sih orang sudah mulai banyak teredukasi mengenai kopi ya, karena makin banyak menjamur. Tapi ketika awal-awal, mungkin akan susah untuk mengenalkan kopi selain kopi saset, gitu. Jadi, kopi saset orang sudah terbiasa minum kopi saset, kopi yang manis gitu, kopi yang, apa ya, ya bentuknya saset dan murah. Loh kenapa harus ada kopi yang mahal, kopi susu yang mahal harganya 25.000, kopi yang harganya 20.000 gitu, yang harganya 10.000. Atau biasa gue minum kopi saset atau enggak kopi yang Starling misalnya, 5 ribuan udah bisa. Nah, biaya untuk promosi untuk memperkenalkannya bahwa, oh kopi yang tanpa gula itu kopi, yang sehat, kopi yang arabica, apa, kopi yang, kopi ini ada beberapa jenis, adalah kopi ini, itu butuh satu edukasi yang lebih banyak kepada masyarakat atau kepada calon konsumen, gitu. Nah, kalau misalnya gimana dengan yang usaha yang sedang berkembang atau yang lagi booming atau yang lagi tren, gitu. Nah, plusnya adalah biaya edukasi lebih sedikit karena orang lagi mencari nih, biaya promosinya, lumayan lebih lebih sedikit karena orang lagi mencari. Ingat waktu, apa, odading. Nah, kita kan pernah ya waktu kemarin ya, odading Mang Oleh, gitu. Odading Mang Oleh, rasanya seperti Iron Man, gitu. Nah, orang ketika, eee, apa namanya, mulai booming nih, odading, apa sih odading? Orang nyari tuh. Jadi di sekitarnya yang tadinya, odading biasa aja, jadi dicari, gitu. Nah, jadi ada biaya edukasi yang lebih sedikit di situ, biaya promosi yang lebih sedikit karena orang sedang mencari. Tapi kalau usaha yang, kita mau masuk ke usaha yang sedang berkembang, minusnya adalah kita harus belajar, hal baru kalau misalnya yang tadinya kita tidak tahu, gitu. Nah, seperti misalnya ketika saya masuk ke dunia kopi, sebenarnya saya nggak terlalu ngerti nih, membuka kedai kopi ini saya nggak terlalu ngerti gimana caranya bikin kopi yang enak, gimana caranya, pengetahuan tentang kopi gitu. Nah, di situ saya memerlukan waktu sekitar 1 bulan, untuk belajar, belajar kopi, gitu. Saya, apa namanya, coba masuk ke kedai-kedai kopi, saya coba ngopi, terus nanya-nanya ke tempat-tempatnya, terus kemudian saya belajar langsung ke ahlinya, gimana cara nyeduhnya, apa perbedaan kopi ini, kopi itu, nge-YouTube dan lain-lain. Bahkan,
waktu itu rekan saya sampai ikut apa lesnya, ikut kursusnya yang harganya lumayan sih, sampai 2 sampai 3 jutaan gitu. Dan kemudian dia sharing kepada saya. Nah, itu minusnya. Dan yang berikutnya, minus berikutnya untuk usaha yang sedang berkembang atau yang lagi booming adalah hati-hati terjebak monkey business. Nah, ini akan saya jelaskan juga apa sih sebenarnya monkey business. Nah, ini hati-hati terjebak monkey business. Monkey business itu jadi ceritanya ada satu cerita nih mengenai monkey business. Kenapa sih dinamakannya sebagai monkey business? Jadi waktu itu ini cerita sih ya, saya nggak tahu sih kebenarannya atau enggak, cuman analogi ini sering diutarakan sebagai analogi dari monkey business. Jadi monkey business ini ceritanya ada orang kaya yang dia datang ke satu desa. Nah, di desa itu banyak sekali monyet gitu, banyak sekali monyet berkeliaran. Jadi monyet itu memang dibiarkan, nggak tahu masyarakat soalnya ya ini monyet ya diapain saya juga nggak ngerti gitu. Nah, ketika si orang kaya itu datang ke desa tersebut, dia bikin pengumuman, saya butuh monyet nih, satu monyet saya hargain 100.000. Wah, kemudian orang berbondong-bondong dong, nangkep dong, karena pengen dapat cuan gitu, yang tadinya nggak tahu harganya si monyet ini, akhirnya dia tangkepin tuh, dijual ke si orang kaya itu 100.000. Lama-lama eh, tapi lama-lama juga si penduduk desa mulai nggak termotivasi buat menangkap, karena ya udah cuannya cuma 100.000. Sementara resikonya mesti dicakar sama monyet dan lain-lain. Nah, kemudian dia naikkan lagi, satu monyet saya hargain sekarang 200.000. Wah, ngedouble. Akhirnya orang mulai nyari lagi monyetnya, dia tangkepin, kemudian dijual lagi 200.000 ke si orang kaya ini. Lumayan, jadi punya pendapatan lagi. Nah, lama-lama monyet ini semakin langka. Lama-lama monyet semakin langka. Si orang kaya naikin lagi. Saya beli 400.000 deh, gitu. Oh, mulai nyari nih penduduk desa nih kemana-mana. Akhirnya di desa tersebut nggak dapat, di desa orang lain dapat. Akhirnya 400.000. Ketika sudah mulai benar-benar langka 400.000, si orang kaya ini bilang ke penduduk desa, saya mau pergi dulu nih ke kota. Nanti kalau misalnya saya balik lagi, saya mau beli monyet di sini seharga 1 juta. Tapi tolong dicariin ya, itu 1 juta nih saya mau beli nih. Akhirnya dia pergi. Nah, orang-orang mulai nyari lagi itu, nyari lagi nggak dapat karena saking langkanya sekarang si monyet itu yang tadinya banyak berkeliaran di desanya, sekarang uh, mulai langka. Nah, kemudian si asistennya si orang kaya ini datang, nanti mau dibeli berapa sama si bos? Mau dibeli 1 juta? Oh, nih saya punya banyak monyet nih, saya punya ratusan monyet, saya jual harga 500.000 per satu monyetnya. Nanti kan kalian untung tuh, kalian lumayan lah untung ngedouble kan, 1 juta, untung 500.000. Wah, akhirnya dibeli sama si penduduk desa kan, 500.000. Penduduk desa mikirnya ini akan nanti dibeli akan harga 1 juta. Padahal dulu si orang kaya ini belinya 400.000, paling mahal gitu. Nah, akhirnya setelah penduduk desa beli itu 500.000, si orang kaya ini nggak pernah balik lagi, karena dia udah mendapatkan cuan dari situ, udah mendapatkan keuntungan. Nah, sama seperti beberapa usaha kuliner ya, kita lihat ya, beberapa usaha kuliner juga jadi monkey business. Misalnya, ada yang tahu es kepal Milo? Es kepal Milo dulu ketika mulai es kepal Milo apa namanya ramai nih, orang mulai berbondong-bondong bikin es kepal Milo. Ingat gak tuh dulu hampir di jalanan itu ya, satu jalanan misalnya ada 2 es kepal Milo gitu. Nah, orang mulai ramai tuh, harga Milo naik waktu itu. Harga Milo naik. Nah, kemudian dari situ yang untung tentu perusahaannya ya, tentu Milonya di dibeli. Nah, tapi nggak lama kemudian dia hilang gitu. Itu cuma bertahan sekitar 1 bulan lah. 1 bulan paling lama, orang cuma penasaran doang es kepal Milo seperti apa sih gitu.
es kepal Milo itu apa namanya seperti apa. Nah, sebentar ya saya ngecas dulu. Nah, kita makanya jangan uh, kita harus hati-hati terhadap monkey business gitu. Jadi jangan sampai kita yang tadinya pengen cuan, pengen dapatkan untung, tapi ketika kita udah beli segala modal dan lain-lain, akhirnya uh, udahan gitu, akhirnya nggak tren lagi gitu. Jadi karena nggak tren, akhirnya ya karena kita udah rugi di modal, akhirnya kita jual gitu. Jadi hati-hati. Nah, bagaimana sih caranya supaya kita menghindari monkey business ini? Yang pertama adalah lakukan riset nih, riset kecil. Jadi sebelum memulai, kakak-kakak, bapak, ibu semua coba riset dulu. Coba lakukan riset dulu. Yang paling ringan, paling mudah, kita coba riset dengan melakukan dengan menggunakan Google Trend. Jadi Google Trend itu apa sih? Google Trend itu tren pencarian di Google. Itu Google itu punya data tren pencariannya orang selama ini mencari di Google itu seperti apa gitu. Nah, dia punya namanya Google Trend. Google Trend, teman-teman, kakak-kakak, rekan-rekan bisa cek di trend trends.google.com gitu. Nah, ini saya kasih contoh ya. Ketika kita sudah buka trends.google.com, ini seperti yang di sini, itu dia bisa lihat ada yang setahun search. Nah, misalnya kita bisa lihat ya setahun search. Ketika kita sudah buka setahun search, di situ bisa ditampilkan. Nah, misalnya ini dalam setahun search ada beberapa kategori ya, seperti misalnya ada menu atau resep yang banyak dicari oleh orang-orang. Tuh, nah kita lihat ada resep apa aja sih yang banyak dicari. Ada donat, ada dalgona, ada odading ya. Kita lihat ya, odading, ada bakso mercon, ada rendang sapi, ada nastar. Nah, artinya di situ ada demand. Ada demand orang mencari mengenai kata kunci tersebut. Gitu. Nah, kita bisa pertimbangkan kata-kata kunci yang kita lihat ada di Google Trend. Tapi sebenarnya kita lihat dulu ya, kita bandingkan dulu nih. Ini kita lihat ketika kita lihat trennya. Nah, kita bisa lihat, kita bisa pelajari nih. Kita lihat nih di sini. Nah, di sini ada menu pelajari gitu. Nah, kita pelajari misalnya tadi ya dalgona. Dalgona kita lihat apa tadi dalam tahun kemarin tuh lumayan kenceng ya dalgona ya. Nah, kita bisa searching tuh di sini tadi di pelajari, kita bisa masukkan dalgona. Gitu, kita masukkan dalgona, kita lihat trennya. Ini kita lihat trennya. Nah, seiring waktu ternyata dia memang tahun kemarin itu melonjak. Tapi kita lihat lonjakannya itu hanya terbatas, hanya di beberapa waktu aja. Gitu. Kita lihat ya, memang di sini lonjak nih. Nah, di sini dia melonjak. Tapi kita lihat rentang waktu lonjakannya ini cuma sebentar. Cuma sedikit gitu rentang waktunya. Kita bisa melihat juga kita harus hati-hati juga nih berarti nih kalau misalnya kita mau coba masuk ke tren dalgona gitu. Bisa jadi orang cuman nyarinya ini ya cuman sebentar doang gitu. Kemudian orang udah nggak nyari lagi gitu. Nah, kita juga bisa lihat nih di Google Trend di daerah. Jadi kita bisa lihat di daerah kita gitu. Dengan Google Trend itu kita bisa melihat wilayah di mana aja. Tuh, misalnya kita pengen tahu nih, oh misalnya di Jawa Barat. Nanti kalau misalnya datanya cukup, misalnya kota pun bisa masuk gitu. Depok misalnya, oh pengen tahu nih tren kuliner dalgona di Depok seperti apa. Apakah dia bagus ataukah dia akan apa cuma sebentar aja gitu. Oke. Nah, kita juga bisa membandingkan. Di sini kita bisa membandingkan di Google Trend. Tadi kan kita lihat ada dalgona ya. Nah, kita bisa di situ bisa ada topik terkait.
Nah, topik terkait itu bisa kita lihat nih, topik terkait misalnya dia ada kopi dalgona, terus ada bubuk pengembang. Nah, itu bisa jadi kita masuk juga ke dalam kalau misalnya kita lihat oh bagus nih dalgona, kita bisa masuk juga jualan bubuk pengembangnya misalnya. Seperti itu. Nah, kita bisa juga misalnya ada topik terkaitnya roti, karena dalgona itu cocoknya misalnya dengan roti. Gitu. Nah, kita juga setelah tadi nih ada topik terkait, kita bisa pelajari lebih lanjut dengan membandingkan. Dengan membandingkan. Di sini ada pelajari ya, ada pelajari. Nah, tadi kan kayak ada topiknya nih dalgona ini topik terkaitnya, kita bisa klik, terus kemudian dia bisa pelajari. Ketika pelajari, misalnya tadi dalgona sama roti, misalnya. Sorry, oh ini misalnya saya ngeceknya Milo dan Cafe Macchiato. Kita bisa lihat tren mana yang lebih besar. Ini Milo, ini Cafe Macchiato. Yang merah, yang biru itu Milo, yang merah itu Cafe Macchiato. Jadi kita bisa lihat bahwa tren Milo itu ternyata lebih besar dibandingkan dengan Cafe Macchiato gitu. Dan dia lebih bertahan lebih lama ya besarnya gitu dibandingkan dengan tren Cafe Macchiato. Oke, kita juga bisa di sini membandingkan dengan mengganti waktu dan wilayahnya. Tuh, jadi ada ini misalnya kita pengen tahu 12 bulan terakhir, 1 jam terakhir pencariannya seperti apa sih, 4 jam terakhir, 7 hari terakhir seperti itu. Jadi kita bisa mengikuti tren dengan lebih baik lagi. Kalau ternyata di 12 bulan terakhir oke, tapi ternyata dalam 7 hari terakhir tidak oke, ya berarti trennya sudah menurun. Itu kita bisa lihat. Oke, kita juga bisa tadi ya, seperti saya tadi singgung bahwa wilayahnya pun bisa kita ubah tuh. Jadi negaranya misalnya mau di Indonesia atau enggak, kalau misalnya mau jualan di US gitu, itu bisa kita lihat tren di US. Gitu. Oke, ini contoh ya. Contoh saya lakukan riset kecil antara es kepal Milo dengan kopi, dengan tren kopi. Ini es kepal Milo yang warna biru. Kalau kita lihat, kopi adalah yang warna merah. Jadi pencarian orang akan kopi itu kita lihat lebih besar dibandingkan dengan es kepal Milo. Dan kita lihat nih es kepal Milo hanya di sini aja naiknya, hanya di sini nih naiknya dia. Kita lihat ya. Artinya ya memang trennya dia hanya sesaat dibandingkan dengan kopi. Nah, kopi kita lihat trennya naik turun, tapi selalu lebih besar daripada tren si es kepal Milo. Gitu. Dan dia meningkat ya. Jadi dia meningkat, makin naik gitu. Artinya trennya itu makin meningkat, pencarian orang akan kopi itu makin meningkat gitu pencarian. Nah, jadi teman-teman bisa untuk melakukan amati ya tadi ya, kita masih di levelnya amati. Diamati untuk untuk menentukan bahwa ide apa sih yang mau kita ambil, kita bisa cek dari trends.google.com. Itu yang paling sederhana. Tuh, nah, kemudian kemudian yang berikutnya adalah tiru nih. Kemudian yang berikutnya kan tadi ATM ya, amati, tiru. Nah, untuk tiru ini kita bisa juga melakukan riset nih. Jadi tiru itu kita melakukan riset gitu. Tiru dengan melakukan riset. Tapi sebelumnya mohon maaf saya mau ini dulu sebentar 5 menit. Saya pengen minum dulu, ternyata aus juga ngomong selama 1 jam. Oke, sorry, saya ambil minum dulu.
Jadi setelah tadi kita melakukan riset secara online dengan amati gitu ya, kita melakukan riset. Nah, di fase tiru ini kan tadi ada ATM ya, amati, tiru, dan modifikasi. Di fase tiru kita juga melakukan riset. Cuman risetnya adalah bisa riset secara online, bisa riset secara offline. Nah, caranya adalah dengan meriset minimal nih, ini dari saya ya, minimal pengalaman saya itu kita coba riset 10 kompetitor. Jadi untuk meniru, kita udah tahu nih misalnya tadi, oke saya mau ambil apa namanya kopi gitu. Nah, saya udah tahu satu ide besarnya apa adalah kopi, atau enggak misalnya bakso. Oke, saya bakso. Kemudian saya akan untuk di level tiru ini, saya harus meriset 10 kompetitor. Setidaknya ada 10 kompetitor yang kita riset. Kenapa sih harus banyak banget nih, harus 10 kompetitor biar kita tahu gitu, biar kita tahu kompetitor ini melakukan apa saja. Jadi kalau ini sih saya bagi ya. Yang pertama adalah 5 kompetitor utama. Jadi 5 kompetitor utama itu adalah yang ramai pengunjungnya di dekat wilayah calon tempat usaha kamu. Misalnya, saya bukan mau buka bakso di Depok. Saya coba kita riset 5 bakso yang paling ramai pengunjungnya di dekat tempat kita. Tuh, mau bakso siapa, kita coba datangi risetnya. Tuh, nah kemudian ada 2 kompetitor utama yang cukup jauh wilayahnya dari calon tempat usaha kamu, dari tempat usaha Anda. Jadi tadi di Depok, oke kita coba masuk di Jakarta nih. Jakarta kita cari-cari info bakso yang enak, yang rame di Jakarta itu di mana gitu. Kita datangi. Atau enggak di Bogor, satu di Bogor, satu di Jakarta. Oke, 2 kompetitor. Nah, kemudian kita juga bukan cuma kompetitor yang rame, tapi juga kita harus meriset 3 kompetitor yang terlihat sepi. Jadi kalau misalnya kita tadi bakso, kita cari nih sambil jalan gitu. Wah, bakso ini sepi nih gitu. Nah, kita coba lakukan riset juga terhadap kompetitor yang sepi tersebut. Tuh. Apa aja sih yang harus dilakukan riset apa ketika riset itu? Yang pertama adalah Anda harus coba datangi tempatnya ya, ya udah pasti ya, datangi tempatnya, terus lakukan pemesanan, gitu, lakukan pemesanan. Jadi Anda datang layaknya seorang konsumen, gitu. Jadi Anda tahu nih, kenapa sih harus lakukan pemesanan? Biar Anda tahu journey-nya, Anda tahu perjalanannya, Anda tahu pengalamannya, experience-nya ketika mendatangi usaha-usaha tersebut, ketika mendatangi bakso yang ramai itu seperti apa, gitu. Anda tahu nih, oh kenapa bakso itu rame, kenapa bakso ini tidak rame, gitu. Jadi Anda tahu. Nah, yang berikutnya adalah catat dan amati beberapa hal berikut ini. Gitu. Nanti next akan saya jelaskan. Jadi ini juga berlaku kalau misalnya Anda misalnya nih mau bikin cloud kitchen. Cloud kitchen itu adalah yang basisnya hanya GoFood dan GrabFood, itu hanya delivery online. Gitu. Nah, Anda coba lakukan cek misalnya di GoFood dan GrabFood yang bintangnya bagus. Bintangnya ada bintang 5 gitu atau enggak 4,8, 4,6 ke atas gitu. Anda coba cari yang di sekitar Anda ya. Tadi seperti tadi 5 yang bintangnya bagus, Anda coba pesan 5 2 misalnya Anda datang ke tempat lain gitu, Anda coba pesan juga ke daerah lain, dan 3 yang Anda lihat kok bintangnya kecil gitu. Nah, itu Anda coba pesan aja gitu. Kalau saran saya, Anda lakukan pemesanan terhadap si usaha tersebut gitu. Nah, karena apa? Ini yang harus Anda cek nih, catat dan amati hal-hal berikut. Yang pertama Anda cek dulu nih berapa banyak pengunjung, yang datang ke tempat tersebut. Apa ya perkiraan aja gitu. Kalau bisa sih Anda datangnya di prime time ya. Kalau misalnya kayak bakso nih, prime time-nya kan bukan jam makan siang ya. Orang biasanya jarang tuh makan bakso misalnya siang-siang. Gitu. Atau kita lihat aja misalnya pas ramenya pas
pas kapan gitu. Nah, kita datang gitu. Terus berapa banyak sih kira-kira pengunjung di pada saat jam prime time tersebut gitu. Terus perhatikan menunya, ada menu apa aja sih? Ya tadi bakso, oh dia ternyata rame karena ada menu bakso mercon, gitu. Karena ada menu bakso keju. Nah, Anda kan bisa bisa dengan melihat ada menu apa saja, Anda bisa meniru. Tuh, jadi Anda bisa bisa juga membuat menu tersebut. Gitu. Nah, kemudian perhatikan harganya. Berapakah harganya? Jadi Anda bisa bisa tiru harga dari si bakso yang rame tersebut. Nah, kemudian cek juga nih lokasinya di mana. Apakah lokasinya strategis? Apakah lokasinya dia dia tuh bisa ramai karena apa? Karena di dekat pasar misalnya. Atau enggak dia bisa ramai karena apa? Karena di dekat kampus dan seperti itu atau di dekat kantor. Nah, terus karakteristik konsumen di lokasi tersebut bagaimana sih? Misalnya tadi dia ternyata di pasar nih. Oke, berarti pasar kan kebanyakan pengunjung pasarnya dong, menengah ke bawah. Gitu. Nah, terus karakteristik menurut Anda sendiri, karakteristik dari si penghuni apa pengunjung di pasar itu tuh seperti apa? Apakah dia oke dia membutuhkan harga yang ringan apa yang murah gitu. Dia oh oke ternyata dia karakteristiknya adalah orang kantoran misalnya. Kalau misalnya bakso bakso tersebut ternyata enak dan posisinya misalnya dekat kantor dan banyak pengunjungnya adalah kantoran. Nah, kita bisa bisa tahu nih karakteristik dari si pengunjungnya ini. Oh dia nggak masalah harganya mahal, tetapi misalnya rasanya enak gitu. Atau ternyata di sini adalah uh, price apa sensitif. Ternyata harga sangat menentukan. Tuh, atau ternyata di sini pelayanan yang lebih menentukan. Ternyata di sini ada rasa yang lebih menentukan. Nah, itu dicatat karakteristik konsumennya seperti apa. Tuh. Nah, kemudian tadi ya kecocokan harga dengan karakteristik konsumen di lokasi tersebut. Jadi Anda bisa meniru bahwa kalau misalnya Anda mau menyasar si konsumen di lokasi misalnya di lokasi yang sama atau konsumen dengan target apa target market Anda sama nih segmennya sama, Anda bisa tahu bahwa oh ternyata harganya cocok, ternyata ini harganya nggak cocok gitu seperti itu. Oke, lanjut. Nah kita cek juga nih apakah di sana pelayanannya ramah. Bagaimana bentuk pelayanannya? Apakah pelayanannya asal-asalan tapi juga masih tetap rame gitu ataukah ternyata oh pelayanannya dia ramah nih kayak misalnya selamat datang, selamat selamat datang di bakso bakso Pak Kumis misalnya gitu. Nah, itu kita catat juga gitu pelayanannya tuh seperti apa. Kemudian kita lihat juga rasanya. Nah, makanya ini kenapa harus kita icip nih. Kenapa harus kita icip? Kita harus tahu rasanya juga seperti apa. Rasanya apakah rasanya enak? Apakah rasanya mungkin ya biasa aja. Ternyata orang di sini orang dengan apa segmen ini ternyata tidak memerlukan rasa yang terlalu enak, tetapi murah dan banyak. Misalnya seperti itu. Oke, terus apa sih menu jagoannya? Nah, menu jagoannya misalnya oh di sini adalah bakso lobster gitu. Nah, kita bisa apa coba tiru juga gitu mengenai bakso bakso lobsternya. Nah, terus kemudian kita harus tahu juga nih. Kita coba cek nih promosi apa aja yang dilakukan. Caranya ya gampang sih kalau kalau mau ngecek misalnya di sekitarnya atau di dalamnya ada nggak sih kayak misalnya promo ini gratis ini, promo diskon sekian gitu. Nah dia mencatatkan nggak tuh ada promo-promo di itu gitu. Atau kalau misalnya bisa apa namanya kita searching nih bakso Pak Kumis gitu. Wah biasanya kan suka ada tuh bakso Pak Kumis promo sekian. Nah sama ini juga berlaku di yang online nih. Kalau misalnya tadi dia basisnya adalah Cloud Kitchen atau GoFood dan GrabFood. Kita bisa cek nih, oh ternyata nih si bakso Pak Kumis ini di setiap GoFoodnya di GoFood itu selalu promo, selalu ada promo gitu atau enggak dia di awal itu di menu awal itu selalu paket dan seperti itu. Nah itu bisa bisa kita cek dan nanti itu berguna untuk uh, apa kita meniru gitu. Oke, lanjut.
bagaimana jalur distribusi produknya. Anda harus tahu juga, misalnya dia hanya makan di tempat atau dia juga hanya bisa take away atau delivery sendiri atau GoFood atau GrabFood itu. Nah, kemudian kalau misalnya nih tempatnya sepi, kalau misalnya tempatnya sepi, apa Anda bisa bisa cek kan tadi ada 3 tempat nih yang sepi nih kan, yang harus dicek. Menurut Anda, apa kekurangan utama tempat tersebut sehingga sepi? Nah, dari situ Anda bisa belajar bahwa jangan mengulangi hal yang sama, gitu. Nah, misalnya kenapa nih, oh ternyata, ini sepi, ya pantesan aja sepi, rasanya nggak enak. Ya pantesan aja sepi, harganya mahal, padahal dia bukanya misalnya di dekat sekolahan, kayak gitu. Wah pantesan aja sepi, ternyata tempatnya misalnya di pelosok gitu, atau nggak terjangkau lokasinya. Atau, misalnya, wah pantesan aja sepi, tempatnya nggak instagramable gitu, atau ya ternyata, pelayanannya itu nggak ramah gitu, atau ternyata dia nggak pernah ada promosi gitu. Jadi ini yang akan nanti Anda tiru gitu. Maksudnya malah jangan ditiru gitu. Jadi pelajaran bagi Anda bahwa oke, ketika kita mendirikan usaha, kita harus eh, apa namanya bikin usaha yang, nah kita bisa catat tuh dari yang tadi tuh yang rame. Kenapa sih tempat itu rame? Oh ternyata karena ini. Oke, kita list. Kalau kita mau bikin bakso, ternyata kita harus bikin bakso yang ada di salah di pasar. Kita bikin bikin bakso yang ada promonya sekian, yang ada apa namanya di misalnya di lingkungan yang apa gitu. Terus harganya range-nya nih yang rame, ternyata range range bakso yang rame adalah harganya dari sekian sampai sekian. Ternyata kalau misalnya range harganya sekian, itu nggak rame gitu. Nah jadi teman-teman, kakak-kakak, rekan-rekan semuanya bisa melihat bahwa dengan melakukan riset ini sudah bisa meniru kelebihan dan kekurangan dari si tempat-tempat tersebut seperti itu. Jadi udah mulai di list ya. Nah tapi kita nggak berhenti sampai tiru aja sih gitu. Karena kalau misalnya kita berhenti sampai tiru aja, ya artinya kita nyontek dong gitu kan. Nah ada satu satu hal lagi yang bisa kita lakukan, yaitu melakukan modifikasi. Modifikasi itu pada intinya adalah memberikan nilai tambah atau value dari usaha Anda dibandingkan dengan usaha yang lain. Nah, seperti apa sih memberi nilai tambah itu? Jadi apa ya? Jangan hanya jiplak aja. Tadi kan AT ya, AT amati dan tiru, gitu kan? AT amati dan tiru. Nah, tapi jangan berhenti sampai situ. Tapi Anda pikirkan juga, tadi Anda sudah melis nih. Oke, di fase A amati, Anda sudah tahu usaha apa yang kira-kira akan bagus. Oke, di T Anda sudah list uh, apa yang bisa ditiru dari kompetitor, dari bakso yang lain, yang 5 yang rame, 3 yang rame tapi di luar kota, dan 3 yang tidak rame. Itu Anda bisa list bahwa jangan pernah melakukan ini, tapi lakukan ini, lakukan ini, lakukan ini. Nah, Anda bisa, dari situ Anda bisa melihat nih, oh dari kompetitor ini ternyata yang kurang adalah ini gitu. Anda bisa bisa kasih satu modifikasi. Oh ternyata bakso yang ada di pasar itu laku walaupun pelayanannya nggak ramah gitu. Oke, saya ingin memberikan satu nilai tambah berupa pelayanan yang ramah. Jadi saya nanti akan selalu menyapa konsumen misalnya. Saya akan bikin karyawan saya, bikin SOP karyawan saya selalu menyapa konsumen dengan ramah. Nah, seperti itu. Jadi itu kita berikan satu nilai tambah, ataupun nilai tambah ini bisa hasil dari penggabungan dari berbagai hal yang kita tiru. Itu yang kita tiru tadi dari berbagai ini. Oh ternyata di satu tempat nih dia ada ini tapi nggak ada ini. Di satu tempat dia ada ini tapi nggak ada ini. Gitu. Nah kita bisa semua nilai tambahnya kita masukkan, dan itu menjadi suatu modifikasi tersendiri bagi kita karena kita menggabungkan semua nilai tambah yang ada di
tukang bakso tersebut. Kalau gitu. Nah, misalnya juga tempatnya bagus semuanya, cuman Instagramable gitu. Nah, kita bisa masukkan bahwa saya sharing kepada teman-teman bahwa dengan level ATM ini kita sebisa mungkin sih kita menghilangkan rasa idealisme kita gitu. Idealisme itu adalah misalnya gini, menurut saya bakso itu harus begini 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 gitu. Itu menurut saya. Saya nggak tahu nih apa, karena itu menurut target market saya bagaimana, saya nggak tahu. Nah, dengan cara melakukan riset ini kita bisa tahu, dengan melakukan ATM kita bisa tahu menurut orang-orang tuh seperti apa gitu. Jadi bukan cuman menurut saya, tapi menurut orang-orang itu seperti apa. Kayak misalnya saya saya bisa bikin rendang yang enak gitu. Nah, itu menurut saya rendang yang enak itu menurut saya, tapi apakah saya bisa gitu, itu kan belum tentu ya. Nah, dengan melakukan riset ini kita bisa tahu bahwa oke, ternyata jual produk rendang yang enak itu dia adalah yang kemasannya seperti ini, yang ininya harganya seperti ini. Nah, kita bisa masuk ke pasar tersebut juga dengan memperhatikan keuntungan kita ya, gitu ya. Nah, oke. Kemudian kita masuk lagi oke, wait, kayaknya terputus. Bentar, ini laptop saya yang satu terputus. Saya masuk lagi dulu. Lagi connecting. Oke. Yang berikutnya saya akan memberikan beberapa bocoran ya. Jadi riset juga tadi kan kita sudah melakukan riset melalui Google Trends ya. Enggak, presentasinya belum bisa.
Saya stop share dulu ya. Ya, udah mulai terlihat lagi ya. Berikutnya ada bocoran nih. Ada bocoran tren kuliner apa saja yang akan jadi apa ya kuliner di 2021. Jadi ini baru prediksi aja sih, baru prediksi mengenai tren kuliner apa saja yang akan masuk sebagai tren di 2021. Jadi tadi kita sudah melakukan riset di Google ya. Kalau Google kan lebih banyak ke risetnya, ke riset yang sudah dilakukan ya, riset yang sudah dilakukan. Nah, kalau misalnya yang kita bisa juga melakukan riset dengan uh, misalnya dengan melihat tren dari GoFood, GoFood dan GrabFood. Jadi kalau Bapak Ibu pernah juga coba langsung masuk ke GoFood, ke websitenya GoFood, terus dicek mengenai tren di 2020 misalnya atau enggak di 2019. Nah, biasanya GoFood atau yang lainnya juga akan memberikan prediksi. Dia akan memberikan prediksi mengenai apa aja sih yang akan masuk di tren di 2021 gitu di tahun-tahun berikutnya. Saya share screen lagi, izin. Nah, data ini saya ambil dari data GoFood, prediksi dari GoFood dan dari prediksi dari Carla Walsh, seorang jurnalis dan resto dari restoran brand manager. Jadi beberapa yang akan tren di 2021 menurut GoFood nih adalah dessert box. Dessert box itu yang bentuknya apa sih? Makan kue yang di dalam kotak gitu. Nah, kue di dalam kotak yang seperti ini nih. Nah, dessert box. Jadi kue-kue di dalam kotak ini katanya sih diprediksi akan uh, apa akan jadi tren di 2021. Kemudian makanan atau minuman yang berbahan Milo katanya akan kembali diprediksi akan kembali menjadi tren di 2021. Nah, kemudian ada lagi nih menurut GoFood seperti ini rice bowl. Jadi nasi yang di dalam bowl gitu, di dalam mangkuk, di mangkuk-mangkuk kertas itu diprediksi akan menjadi tren di 2021. Nah, kalau untuk tren dunia kata itu tadi seorang jurnalis juga akan banyak dimasuki oleh plant based. Plant based itu makanan-makanan yang base-nya dari dari tanaman. Makanan-makanan yang base-nya dari jadi tanpa telur, tanpa susu, biasanya tanpa daging. Itu yang plant based. Nah, kita lihat juga ya sekarang beberapa produsen susu nih malah dia masuk ke plant based. Kalau lihat iklannya ya sekarang apa ya kemarin ya Nestle atau apa gitu, susunya itu dia kan sebagai plant based karena tidak mengandung susu sebenarnya, tapi kayak yang baik untuk laktos intoleran. Jadi yang biasanya toleran terhadap susu sapi seperti itu. Nah, yang berikutnya diprediksi makanan-makanan pedas tetap akan menjadi tren di 2021. Dan ini sih dilihat tren berikutnya juga kalau dunia sih katanya adalah kombucha. Kombucha itu ya jenis minuman yang dari minuman yang dari
jamur, ada namanya jamur kombucha ya, gitu. Nah, ini yang diprediksi akan menjadi tren di 2022. Oke, sorry tadi saya sepertinya ada terlewat nih. Jadi tadi dimodifikasi, modifikasi ada beri nilai tambah ya. Jadi nilai tambah itu ini sih yang bisa rekan-rekan Bapak Ibu gunakan gitu. Nilai tambah itu bisa di produknya, artinya produknya yang tadinya di tempat-tempat lain misalnya produknya nggak enak, nah bisa ditambah apa rasanya misalnya, atau enggak ada tambahan yang tadinya dia cuman bakso aja menjadi bakso apa gitu, bakso keju misalnya, itu modifikasi yang bisa dilakukan. Atau enggak di packagingnya, kalau misalnya yang banyak eh, masuk di industri yang kirim-kirim nih, kayak misalnya apa tadi misalnya rendang nih, rendang di pack. Nah, kita bisa bisa buat value kita, packaging kita dengan cara memperbaiki packaging dibandingkan dengan orang lain yang tadinya orang lain packagingnya seperti ini, yang kita packagingnya harus lebih baik lagi gitu. Nah, value yang bisa diberikan berikutnya adalah pelayanan. Pelayanan jadi lebih baik, deliverynya jadi lebih cepat misalnya. Kalau misalnya tadi GoFood dan GrabFood, ketika kita mau pesan itu menunggu dalam waktu sekitar 30 menit. Nah, gimana caranya biar ketika makanan kita dipesan di GoFood dan GrabFood itu bisa nyampe di konsumen dalam waktu hanya 15 menit misalnya gitu. Jadi kita bikin satu satu apa namanya, satu inovasi baru gimana caranya supaya delivery itu bisa cepat, misalnya dengan melakukan pengemasan kecil gitu, nanti begitu ada pesanan datang udah tinggal dimasak dikit gitu, seperti itu. Atau value itu bisa juga dari harga, dari cara bayar. Kalau misalnya di tempat lain cara bayarnya hanya konvensional, kita bisa cara bayarnya dengan lebih banyak gitu. Bisa juga dengan harga, value-nya harganya misalnya jadi lebih rendah gitu. Atau value juga dengan menambahkan target market, yang tadinya target marketnya hanya terbatas, misalnya ketika kita coba lihat bakso yang lain, kita lihat target marketnya hanya di sini gitu. Nah, kemudian kita coba tambahkan juga, oke, kita akan coba pindahkan target marketnya yang tadinya di pasar, kita coba pindahkan ke misalnya perkantoran, apakah bisa masuk atau enggak, atau lokasinya jadi lebih dekat lagi, lokasinya lebih dekat, atau juga bisa kita kasih value dengan memberikan garansi misalnya. Garansinya kalau nggak enak, garansi uang kembali gitu. Atau kita memberikan value dengan cara promosi yang berbeda, yang tadinya di tempat-tempat lain misalnya bakso nih kan agak susah nih misalnya memberikan apalagi ya, cari modifikasi apalagi terhadap bakso. Ya udah, kita berarti cara promosinya yang kita tingkatkan gitu. Dari cara promosinya kita tingkatkan dengan misalnya yang ini sekarang promosinya lebih murah dengan sering diskon, atau enggak beli ini gratis ini, seperti itu. Oke, nah tadi balik lagi ke tren 2021. Jadi yang terakhir tadi adalah secara global itu adalah Komunisme. Nah, ada satu lagi materi yang ingin saya share ke teman-teman, kakak-kakak, rekan-rekan, adalah mengenai pentingnya teaser. Jadi teaser itu apa sih? Teaser itu adalah pendahuluan ya. Pendahuluan, kalau misalnya kita melakukan sesuatu, kita bikin dulu nih pendahuluan, kayak promo pendahuluan gitu. Tapi yang di sini promonya jangan berupa promo gitu. Teaser itu adalah berupa cerita. Jadi kalau misalnya Anda mau memulai suatu usaha, misalnya saya mau bikin kopi nih, waktu mau bikin kedai. Nah, saya selalu ibaratnya berisik di stories WA saya, di status WA gitu, di stories Instagram. Saya coba selalu update, selalu nge-share gitu, selalu nge-share apa sih kegiatan saya gitu dalam mau mendirikan kedai kopi. Tapi sebisa mungkin jangan jualan dulu gitu. Sebisa mungkin jangan jualan dulu, tetapi kita nge-share aja, nge-share stories aja gitu. Karena gini, kalau misalnya kita takut nih buat, wah nanti orang ngiranya emang lu selebritis gitu, nge-share terus. Ya nggak juga sih, karena Bapak Ibu kan sering juga ya, rekan-rekan juga pasti sering nge-scroll
nge-scroll stories WA atau enggak nge-scroll stories Instagram. Apakah isinya selalu selebritis? Apakah isinya selalu artis? Enggak. Tapi kita juga kepo sama isi dari teman-teman kita, saudara-saudara kita lagi ngapain sih? Ini sih, oh ada stories nih dari si Idam. Gitu. Wah, gue pengen pengen tahu nih. Oh ternyata dia lagi mau bikin percobaan apa nih? Wah, penasaran kan? Percobaan kopi. Oke, percobaan kopi ternyata, wah ternyata si Ida mau buat kedai kopi nih gitu kan. Nah terus ikutin terus dia akhirnya kepo kan. Bismillah lunasin kios gitu. Nah saya selalu berisik juga tuh. Apa kalau apa-apa cukup misalnya storiesnya Bismillah lagi belajar nih, lagi belajar di ini doakan ya teman-teman gitu, jangan jualan dulu, jangan mengajak dulu gitu. Ternyata keputus. Jadi dibandingkan dibandingkan Bapak Ibu hanya nge-share ketika sudah jadi usahanya, ketika sudah jadi dan nge-share jualannya, lebih baik Bapak Ibu nge-share dari awal ketika sedang belajar, gitu. Ketika sedang akan memulai usahanya, itu orang-orang akan lebih respect dan lebih kepo dan nantinya insya Allah nih kalau misalnya sudah jadi, dia akan mau untuk datang dan membeli gitu dibandingkan dengan langsung jualan hard sell. Gue jualan ini beli ya harga segini promo bro. Nah biasanya juga kita kesel ya kalau misalnya di grup juga ada yang seperti itu gitu. Ya di grup ya dia di grup alumni kuliah, di grup alumni SMA, di grup alumni SMP. Ketika ada yang nge-share tuh sebenarnya sih ya bagus gitu sah-sah aja. Cuman ada sedikit rasa dongkol bahwa lah ngapain sih jualan mulu gitu. Nah itu yang biasanya kita rasakan. Nah, daripada begitu lebih baik sekarang kita coba nge-share yang seperti itu stories gitu dan orang lain pun mau atau willing untuk menyaksikan atau melihatnya gitu. Nah kalau misalnya ada quotes yang bilang bahwa bekerja dalam silence gitu dalam ini mulai sekarang menurut saya sih lupakan uh, karena kita ingin sekaligus berpromosi gitu. Jadi menurut saya malah make a noise gitu buat berisik bahwa orang lain tahu bahwa uh, kita ingin membuat promosi gitu. Jadi kita tahu orang-orang lain tahu dan mereka willing untuk datang ke tempat kita gitu. Oke, okay? Materinya cukup sudah sampai situ. Bapak Ibu mungkin apakah ada yang mau bertanya? Saya akan persilakan. Mungkin atau sedikit sharing, pertanyaan atau sharing ya. Oke, dari Mas Prendi ya.
Mas Frendi, halo, nama saya Frendi Asmara. Saya mau nanya, saya ingin membuat kafe kontainer di ruko perumahan saya. Namun perumahan saya ini tergolong perumahan baru. Bagaimana caranya agar saya menciptakan renovasi sendiri supaya kafe saya sama ikut pengunjung berdatangan dari mana-mana. Terima kasih. Oke, yang berikutnya dari Mbak Dewi, berapa lama teaser diberikan? Oke, terima kasih. Saya coba jawab dulu ya dari Mas Frendi ya. Jadi Mas Frendi tadi pertanyaannya kan dia mau bikin kafe kontainer ya di ruko di perumahannya. Cuman perumahannya ini tergolong perumahan yang baru ya. Jadi pengen supaya orang rame pengunjung berdatangan dari mana-mana gitu ya. Nah, yang pertama dilakukan coba Mas Frendi masuk ke fase tadi tiru ya. Tadi masuk ke fase tiru di mana suara saya masih terdengar kan ya? Masuk ke fase fase tiru ya tadi Mas Frendi ya. Mas Frendi coba uh, apa ya melakukan riset ke berbagai kafe yang entah itu dia kafe kontainer ataupun kafe-kafe yang lainnya gitu. Nah, uh, riset nih Mas Freddy riset kira-kira nih kelebihannya si kafe yang ini tuh seperti apa sih gitu. Nah, cek juga nih Instagramnya. Cek juga Instagramnya. Oke, Instagramnya ternyata banyak menggunakan endorse atau ternyata begini, ternyata dia banyak mengundang anak-anak muda seperti itu. Nah, kalau misalnya apa sudah dapat, nah Mas Freddy mulai apa ya masukkan di dalam usahanya, Mas Freddy. Nah, kalau saran dari saya sendiri sih ya, kalau misalnya apa tempatnya itu kan uh, belum terlalu banyak apa ya tadi ya banyak banyak pengunjungnya ya gitu ya belum belum terlalu ramai gitu. Nah, Mas Frendi bisa gunakan influencer gitu. Kalau misalnya ini saran dari saya sendiri ya. Jadi pakai influencer atau bikin sesuatu yang viral seperti misalnya di TikTok. Gitu. Nah, di TikTok kan sekarang sering sering ada ya, wah hidden game misalnya gitu. Ternyata di sini ada ini ada ini. Nah, bisa Mas Freddy kerjasama dengan influencer atau seleb TikTok lah gitu untuk membuat hal seperti itu. Jadi caranya gampang nih kalau misalnya mau coba endorse, mau coba endorse influencer, cari aja influencernya. Kalau bisa yang berhubungan ya. Kalau misalnya dia kafe, orang yang sering nongkrong gitu ke kafe, Mas Freddy datang DM aja, sorry DM aja Instagramnya, tanya aja, Kak, kalau misalnya mau endorse gimana caranya gitu. Kak kalau misalnya mau ini gimana caranya atau enggak berapa dan berapa rate-nya, berapa harganya gitu. Jadi nanti dia akan keluar tuh. Oke, mulai dari situ mulai ngobrol tuh. Harganya segini. Nah, bisa konsepnya dari Mas Freddy-nya sendiri. Bisa, Kak, saya maunya kakak datang ceritanya review gitu atau enggak bikin bikin TikTok ada hidden game seperti ini. Nah, itu kira-kira bisa nggak? Dan apakah rate-nya menyesuaikan atau enggak gitu. Nah, sering-sering itu tadi kalau misalnya ternyata lokasi kita nggak bagus, kita harus lebih banyak di promosi gitu. Jadi di promosi kita harus harus lebih kencang, harus lebih kuat lagi, termasuk juga mengeluarkan biaya dan jangan takut terhadap biaya yang dikeluarkan ketika promosi karena ketika biaya yang dikeluarkan dalam promosi itu anggap bukan sebagai pengeluaran tapi sebagai investasi gitu. Jadi bukan sebagai pengeluaran, anggapnya sebagai investasi. Jadi kita berinvestasi di promo tersebut walaupun misalnya harus mengeluarkan uang misalnya 500.000 nih untuk influencernya gitu. Nah, tapi dengan adanya itu usaha kita kan jadi dikenal sama orang gitu. Nah, jadi buat Bapak Ibu semuanya jangan takut untuk berpromosi ya gitu ya. Baik itu misalnya promosi yang ringan yang dari uang sendiri seperti buy one get one itu kan artinya ngambil uang sendiri atau enggak diskon 50% gitu nah, supaya orang lain datang ke tempat kita atau dengan mengeluarkan uang secara cash untuk membayar seperti misalnya influencer atau melakukan IG ads
gitu. IG Ads juga bisa sangat bermanfaat Mas. Jadi caranya Mas Fedi bikin voucher atau enggak gratis misalnya 50% buy one get one gitu. Baru di IG Ads kan di sekitar di lokasi gitu. Ini di sekitar lokasinya tukarkan voucher ini untuk makan minum di kafe saya, di kafe ini gitu. Nah, nanti orang akan tahu untuk datang gitu. Nah, ada beberapa lagi waktu itu saya bikin voucher dan saya bagikan di sekitar. Jadi orang lain yang nggak tahu nih, saya bikin voucher gratis kopi susu waktu itu. Jadi gratis kopi susu saya bagi-bagikan ke orang-orang di sekitaran. Jadi bener-bener kayak sales gitu. Bagi-bagiin, Pak, ini pembukaan nih, buy one gratis kopi susu kalau datang gitu. Waktu itu habis sholat Jumat, saya datang ke masjid yang rame gitu, yang terdekat. Kemudian saya bagi-bagi vouchernya. Pak, nanti datang ya Pak, ini ada gratis kopi susu gitu. Jadi orang jadi tahu bahwa oke, ternyata di daerah sini udah ada kedai kopi gitu. Jadi orang mau buat datang, apalagi kalau misalnya dikasih disusun gratis gitu kan. Nah, jadi tapi ya memang itu harus ada modal dulu di awal untuk mengeluarkan gitu ya, Mas Freddy ya. Mudah-mudahan menjawab ya. Nah, kita masuk lagi ke pertanyaan berikutnya dari Mbak Dewi Rasnawati. Berapa lama teaser diberikan? Sebenarnya teaser ini nggak ada. Sebenarnya teaser ini berapa lama dari Mbak Dewi tadi, teaser ini nggak ada patokannya sih berapa lama teaser ini diberikan, itu semakin bagus gitu. Jadi itu mulai dari kita belajar, kita punya keinginan, kita mulai teaser aja. Itu berupa misalnya pertanyaan ya, misalnya gini, kita bingung antara mau bikin usaha kopi susu, kopi waduh sinyalnya jelek, putus nyambung. Jadi kalau teaser itu berapa lama diberikan ya, semakin lama itu sebenarnya semakin bagus. Jadi kayak misalnya tadi dari awal ketika kita misalnya antara bingung nih, saya mau buka apa ya? Nah, di tahap ide ketika kita sudah searching nih, oke ternyata saya mau bukanya antara mie ayam misalnya atau ayam geprek misalnya seperti itu. Nah, itu bisa langsung teaser juga tuh ke teman-teman ya. Bisa langsung masuk di stories. Misalnya nanya ya, menurut teman-teman, misalnya gini, insya Allah saya pengen buka usaha gitu. Menurut teman-teman mana yang lebih baik, mie ayam atau ayam geprek ya gitu. Nah itu bisa jadi masuk salah satu teaser. Nah, teaser itu juga nanti kan akan dibaca sama orang ya, akan diratingan ini, berikan itu juga orang jadi tahu bahwa oh ternyata si Mbak Dewi ini akan bikin usaha nih. Yaudah nanti kita support deh gitu. Nah, semakin lama semakin bagus. Jadi orang lain semakin tahu. Dan ketika udah dibuka pun kita masih bisa sering-sering memberikan teaser ya, sering Insta stories gitu. Alhamdulillah rame nih. Gitu orang jadi penasaran kan. Alhamdulillah akhirnya alhamdulillah rame malam ini. Orang jadi penasaran. Oh, kedainya si Idam nih rame nih, ada apaan sih gitu. Gue pengen coba main ke tempatnya si Idam gitu. Nanti alhamdulillah bro rame ya. Iya nih alhamdulillah segini nih. Ya udah nanti gue main ya. Nah, kayak gitu. Jadi walaupun teaser itu story itu juga bisa kita berikan walaupun kita tidak berhasil membuka gitu ya. Jadi
misalnya gue bikin diskon nih, mau bikin promo nih, lu mau diskon 50% atau buy one get one. Nah itu bisa berbentuk seperti itu teasernya, berbentuk pertanyaan. Jadi orang-orang juga di kedai kopi akan ada promo diskon bentar lagi kayak gitu. Jadi pantengin aja terus kayak gitu sih. Gitu. Tapi mudah-mudahan menjawab gak nih? Oke, keputus lagi. Jelek banget sinyalnya. Waduh, chatnya hilang ya. Oke, atau enggak boleh yang mau nanya, karena saya tadi keputus jadi chatnya hilang. Jadi siapa aja yang mau nanya langsung raise hand aja ya, atau langsung open mic ya. Tadi sepertinya masih ada yang belum saya jawab tuh di chat. Boleh langsung nanya aja, karena hilang chatnya setelah saya disconnect. Adakah yang mau bertanya, Mas, bagaimana cara manage barang? Oke, sip. Ini ada lagi. Cara manage barang atau stok opnam barang jika barang itu mempunyai banyak komposisi. Terima kasih. Cara manage barang atau stok opnam barang jika barang itu mempunyai banyak. Oke. Oke, saya coba jawab ya, cara manage barang jika barang tersebut mempunyai banyak komposisi. Kalau misalnya ini saya secara praktis aja ya, dari di kedai ya, di kedai. Nah, di kedai itu kan juga barangnya banyak nih. Ada misalnya kopi susu aja, misalnya campuran dari kopi dan susu, ada gula aren gitu, atau enggak ada yang memakai SKM, susu kental manis. Itu kan selalu keluar harian gitu. Nah, kita selalu usahakan anak-anak itu karyawan itu melakukan stok opnam di pagi dan malam gitu. Jadi pagi dan malam ada stok opnam melalui kertas gitu. Jadi ada kertas nih, kalau misalnya di awal nih boleh kertas gitu, atau enggak kalau misalnya udah rada high tech dikit itu kita bisa pakai Google Form gitu, Google Form. Jadi teman-teman atau karyawan atau kita bisa langsung memasukkan nih di Google Form tersebut, atau enggak melalui kertas. Jadi kertas udah kita tulis nih si susu berapa, berapa satuannya apa. Misalnya satuannya kaleng, berapa kaleng. Si ini kopi berapa kilogram. Nah itu memang harus didisiplinin sih. Itu di awal-awal teman-teman juga karyawan-karyawan agak susah gitu. Cuman kita selalu disiplinkan bahwa SOP-nya harus gini. Kita SOP-nya harus stok 6 harian. Dan nanti setelah stok 6 harian, kita akan cek stok 6 bulanan. Stok opnamnya jadi bulanan gitu. Jadi harian itu harus dilakukan 11 stok real harian gitu. Tapi sisa berapa gitu. Ini sisa berapa, leadernya tuh harus baca di leadernya. Jadi di kedai itu kan ada saya ada leader, ada karyawan biasa gitu, ada brewer gitu. Punya kopi udah tinggal segini gitu. Nah, akan memutuskan saya akan mulai restock lagi atau enggak gitu, atau bisa kita buat SOP-nya bahwa restock itu kalau misalnya sudah mencapai sekian kilo, sekian gram misalnya gitu. Jadi kita kasih SOP, atau enggak di formnya itu sudah kita kasih misalnya kopi satuannya apa, jumlahnya berapa, terus kemudian nah misalnya ketika gram, berarti dia harus mulai restock lagi seperti itu. Nah, oke,
Menjawab nggak nih, Mas nih? Mudah-mudahan menjawab kalau ini stok opnamnya ya. Jadi kalau kalau misalnya uh, kalau misalnya di kedai sendiri, saya stok opnam itu harian dan bulanan gitu. Karena jadi bikin bikin apa namanya bikin kertas, kertasnya isinya ya ya gampang ini apa barangnya apa, uh, jumlahnya berapa, satuannya apa gitu, satuannya apa, dan kita masukin di situ. Jadi setiap hari kita selalu stok opnam, atau enggak ya bisa bisa juga misalnya dikasih kebijakan stok opnam itu setiap dua dua hari sekali atau enggak apa, tapi harus selalu dilakukan stok opnam. Dan stok opnam itu berjenjang ya, artinya jangan cuma satu orang yang melakukan stok opnam, tetapi yang melakukan stok opnam itu harus minimal 2 orang gitu, antara yang menulis dan supervisi, dan orang yang mengecek gitu, checker gitu. Nah kalau misalnya bisa jadi misalnya masnya jadi checker, nah orang lain yang mengecek gitu. Jangan jangan sampai misalnya masnya jadi mengecek dan jadi checker juga gitu. Jadi kita nggak tahu kalau misalnya satu orang itu ada fraud atau enggak gitu. Kalau misalnya nih, ternyata karyawan kita sedikit banyak, maaf ya, misalnya ngambil gitu ya. Misalnya, oh ada stok susu nih diambil. Nah, kalau misalnya dia sendiri yang ngecek, dan dia sendiri yang menulis dan mengecek, maka fraud itu nggak akan ketahuan gitu, nggak akan ketahuan bahwa dia ngambil sesuatu kayak gitu. Tapi kalau misalnya dengan adanya 2 orang minimal itu, jadi bisa ketahuan tuh kalau misalnya, oh kok uh, bisa kurang segini sih, padahal penjualan kita cuma segini, tapi kenapa stoknya cuma segini gitu. Jadi ada check and balance-nya seperti itu. Oke, okay? Mudah-mudahan bisa menjawab. Kita masuk ke pertanyaan berikutnya. Mas Idam mau tanya, kalau kemarin coba usaha baru dagang kue. Nah, oke, pertanyaan berikutnya, Mas Idam mau nanya, kalau saya kemarin coba usaha dagang kue, tapi bertahan cuma 6 bulan, padahal tempat lumayan strategis. Tapi saingan banyak karena banyak yang jualan kue yang sama, yang saling berdekatan di dekat situ. Jadi apa salah bisnis saya? Apa seharusnya bisnis jualan yang lain, tapi belum dikenal apa laku? Juga saya mau tanya juga. Jadi yang betul untuk usaha, cari tempat yang strategis dulu atau cari info usaha dagangan yang laku itu apa dulu? Oke, baik Pak. Jadi pertanyaannya menarik nih. Kalau misalnya bapaknya kan dulu pernah bertahan selama 6 bulan, padahal tempatnya lumayan strategis ya, tapi saingan banyak karena banyak yang jualan kue yang sama gitu ya, saling berdekatan di situ. Salahnya apa? Jadi salahnya mungkin uh, itu sih tadi, kembali lagi ya, Bapak harus coba melakukan tiru tadi ya. Amati, tiru dan modifikasi itu. Tiru dan modifikasinya ini coba Bapak jalankan. Tiru itu gini. Bapak bisa bisa coba datengin nih si kompetitor ini nih. Kompetitor yang di sebelah Bapak nih. Itu yang di dekat, yang jualan kue juga yang sama. Bisa Bapak sendiri atau enggak Bapak misalnya cari orang lain gitu ya, saudara atau siapapun gitu yang Bapak bisa mintain tolong untuk datang ke situ. Nah, cari tahu aja. Misalnya orang tuh itu rame nih, kompetitornya rame. Kenapa gitu? Kenapa bisa bisa rame? Apakah mungkin harganya ternyata dia lebih murah daripada Bapak gitu? Atau ternyata pelayanannya nih lebih lebih baik nih, lebih cepat gitu. Pelayanannya ternyata, oh dia gercep banget, kalau misalnya ada pesanan, dia langsung langsung masukin gitu. Atau rasanya ternyata yang lebih enak. Nah, dari situ kita bisa tuh evaluasi evaluasi usaha kita sendiri gitu. Jadi usaha kita sendiri apa namanya? Oh ternyata usaha kita kurangnya di sini nih gitu. Nah, saya juga sering melakukan hal tersebut nih di kedai saya gitu. Ketika misalnya kedai saya lagi turun penjualannya, terus saya lihat kok di ada kafe nih misalnya di dekat dekat situ, kok rame ya, kok kedai saya lagi turun nih, kok tapi kayaknya apa di tempat lain rame. Nah, saya akan datengin gitu,
akan nongkrong di situ. Kalau bisa seharian gitu kan. Jadi saya akan nongkrong, saya akan catat ya mau catat di HP, mau catat di kertas ataupun catat di kepala gitu. Uh, oh ternyata si kedai ini rame karena misalnya dia lebih beragam variasinya makanannya. Oh ternyata si kafe ini rame karena pelayanannya ramah banget gitu. Oh ternyata tempatnya lebih enak nih, lebih instagramable gitu. Nah saya coba akan tiru itu dan coba modifikasi gitu. Misalnya tadi, oh variasinya ternyata, oh ternyata di situ lagi ada diskon. Saya buat diskon juga gitu. Jangan takut gitu kan, jangan takut dibilang peniru gitu. Karena perusahaan-perusahaan besar pun melakukan itu ketika yang satu diskon, yang lain akan diskon gitu. Kita lihat ya Gojek sama Grab gitu ya. Ketika Gojek bikin promo diskon, Grab juga bikin promo diskon juga gitu. Karena ya mereka mau nggak mau harus bersaing gitu, harus terus hidup gitu kan. Nah seperti itu sih Pak. Jadi kalau misalnya mau tahu kenapa kekurangannya, Bapak coba beli aja ke tempatnya atau enggak ya amatin aja deh seenggaknya gitu. Kalau misalnya enggak ini parkir atau enggak nongkrong gitu di dekatnya, kita lihat seharian. Oh ternyata si ini tuh seperti ini. Nah kita coba masukkan ke dalam usaha kita. Kalau misalnya ternyata pelayanannya kurang bagus, pelayanannya bagus nih tempat lain, ternyata di tempat kita kurang bagus ya, kita coba evaluasi di tempat kita. Oh ternyata SOP-nya harus ditambahin, ternyata kita harus senyum, ternyata kita harus lebih banyak menyapa si orangnya biar lebih banyak biar lebih sering datang ke tempat kita gitu. Terus pertanyaan berikutnya, salah bisnis ya itu tadi ya. Apa seharusnya bisnis jualan yang lain? Nah, kalau jualan yang lain, kita lihat tadi trennya sih. Kalau misalnya Bapak sudah hebat di dalam usaha itu, misalnya Bapak sudah merasa, oke, rasanya enak nih menurut saya. Itu kan menurut Bapak ya, gitu ya. Nah, Bapak coba teskan ke orang lain. Gitu, orang lain apakah merasa enak atau enggak gitu. Jangan sampai ini masalah produk ya, masalah produk. Jangan sampai produk itu hanya enak menurut kita aja, sedangkan menurut orang lain itu tidak enak karena bisa jadi selera kita dengan selera target market kita itu beda gitu. Terus juga saya mau tanya, jadi yang betul usaha cari tempat yang strategis dulu atau cari info dagangan yang laku itu apa dulu? Bisa saling melengkapi Pak, bisa saling dulu-duluan sih jadinya. Jadi kalau misalnya kita punya tempat usaha yang strategis, nah kalau kita punya tempat usaha yang strategis, kita tinggal cari nih usaha apa yang kira-kira laku melalui tadi jalan ATM, amati dulu, kita riset kira-kira apa sih yang di sekitar sini yang laku, yang oke. Nah kalau misalnya Bapak tadi sudah punya tempat tapi belum punya dagangan, apa dagangannya? Nah berarti Bapak harus siap untuk belajar untuk membuat produknya gitu, karena produknya Bapak belum punya gitu kan. Atau enggak sudah punya produk nih, ya berarti tinggal cari si tempatnya yang strategis gitu. Jadi tempat itu juga menentukan mengenai promosi kita ya. Jadi kalau misalnya tempat kita strategis, berarti kita akan mengurangi sedikit biaya promosi gitu. Nah kalau misalnya tempat kita nggak strategis, berarti kita akan lebih banyak biaya promosi yang kita keluarkan. Jadi orang lain biar tahu bahwa kita ada misalnya ada kedai kita nih, ada kafe nih, saya ada kafe tapi tempatnya kurang strategis, maka saya harus berikan di tempat yang strategis gitu. Jadi entah itu saya pasang baliho, entah saya pasang spanduk yang telah dibuka atau enggak gratis 1000 roti. Nah kemarin saya baru lihat tuh, gratis 1000 roti pembukaan toko roti gitu. Nah dia sebar tuh di berbagai sudut, bentuknya seperti spanduk pengumuman gitu. Dia sebar di berbagai sudut sejauh sekitar 2 kilo lah, 1 kilo 2 kilo seperti itu dia sebar. Jadi orang mau pada saat hari H-nya datang karena mengetahui bahwa ada 1000 roti gratis yang akan dibagikan. Jadi kalau misalnya ditanya kepada saya cari tempat yang strategis dulu atau cari produknya dulu, itu bisa saling melengkapi, tapi yang pasti kedua-duanya itu harus oke gitu. Jadi kalau misalnya tempatnya strategis ya berarti kita nanti cari produknya yang bagus dan kita harus belajar membuat produk tersebut agar bagus. Tapi kalau misalnya kita udah punya produknya, berarti kita harus cari tempatnya yang strategis. Jadi semuanya itu saling melengkapi sih kalau menurut saya, antara produk, terus
tempat gitu, dan promosinya jadi saling melengkapi, nggak bisa kita cuman hebat di satu satu hal saja gitu. Walaupun misalnya uh, bikin bikin bakso enak apapun nih, kalau misalnya orang lain nggak tahu, kalau tempatnya misalnya di rumah kita doang, terus orang lain nggak tahu, kan sama aja bohong gitu ya. Oke, sorry keputus lagi. Jadi jadi harus saling melengkapi ya antara apa lokasi dan produk itu sendiri, Pak. Jadi nggak bisa kita cuma milih mana duluan, tapi kalau misalnya kita udah punya produk duluan ya berarti kita cari lokasi yang strategis. Kalau misalnya kita punya lokasi strategis duluan, kita cari produk yang baik gitu, yang disukai sama target market kita. Seperti itu, Pak. Mudah-mudahan menjawab. Ya, oke. Terima kasih. Saya tunggu lagi ya, sedikit lagi, mungkin waktunya sih sudah lewat lebih dari jam 12. Nanti juga insya Allah akan saya email hasil recordingnya buat teman-teman semuanya. Jadi bentuknya nanti akan berbentuk email. Uh, apa namanya, dan akan saya masukkan di linknya di grup juga ya, di grup Telegram ya. Jadi teman-teman semua bisa melihat lagi, memutar ulangnya kalau misalnya ada sharing-sharing yang lewat seperti itu. Oke, mungkin kalau misalnya ada masih saya tunggu. Jadi kalau misalnya nggak ada, saya akan akhiri ya. Kalau begitu ya, sudah jam 12 juga. Oke, nanya lagi nih. Untuk pemilihan penjualan online itu seperti apa ya, maksudnya kayak Grab atau Kulina dan lain-lain. Oke, pemilihan penjualan online. Kalau saya sendiri semakin banyak sih semakin bagus ya, karena channelnya itu semakin banyak ya. Jadi kalau misalnya bisa kita masukin ke semua channel sih gitu. Kalau online kan lebih gampang ya, lebih lebih tinggal kita daftar ibaratnya gitu ya. Sorry, bukan maksud menggampangkan gitu. Tapi kita udah tinggal daftar aja gitu. Kalau bisa kita daftar ke semuanya aja, nggak usah apa namanya milih-milih. Walaupun misalnya ada yang baru nih, kemarin tuh saya dapat apa email dari Shopee Food. Jadi Shopee mau ngeluarin semacam GrabFood dan apa GoFood gitu ya. Nah, itu saya langsung daftar juga sih gitu. Karena kita nggak tahu nih si Shopee ini nantinya akan besar atau enggak gitu. Yang penting semakin banyak channel penjualan akan semakin baik gitu. Jadi kalaupun online ya kita masukin aja semuanya, mau di Tokped, mau di Shopee gitu. Itu masukin aja dan ya, dan kalau misalnya bisa melakukan sedikit riset nih, kalau misalnya kita harus memilih gitu, kita bisa melakukan sedikit riset, kita riset tentang target market ya. Target market kita itu lebih banyak berkumpulnya di mana gitu. Jadi kita cari tahu dulu, misalnya target market kita adalah orang yang menengah ke atas, misalnya ya gitu ya, menengah ke atas, orang kaya gitu. Kita cari tahu nih, orang kaya itu biasanya beli online-nya di mana gitu. Nah, lebih 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 banyak beli online-nya di mana target market kita. Misalnya orang kaya itu nggak pakai Facebook. Oh ya udah, berarti kita kalau misalnya kita perlu memilih gitu, ya udah kita nggak usah pakai Facebook. Misalnya seperti itu ya. Jadi kita cek dulu target market kita. Caranya gimana? Caranya kita tanya aja teman-teman kita yang sesuai dengan target market. Misalnya target market kita tadi menengah ke atas ya. Nah, kita tanya misalnya 10 orang kaya yang dekat sama kita gitu. Kak atau tante atau bu atau siapa, misalnya om, biasanya kalau beli itu di mana sih, kalau beli online itu di mana gitu, apa, beli onlinenya misalnya di Shopee saya kebanyakan. Oh ya udah, berarti kita list aja tuh mana yang paling banyak. Nah itu yang kita prioritaskan. Tapi sebenarnya semakin banyak channel apalagi untuk online itu akan semakin baik sih kalau menurut saya, seperti itu. Mudah-mudahan menjawab ya. Ada berikutnya lagi. Satu lagi ya, terakhir ya. Masih bisa tanya nggak, kalau market online kita sudah jenuh, like dan komen menurun, bagaimana solusinya? Nah, kita harus cari tahu dulu sih jenuhnya itu karena apa.
apa karena semua semua apa namanya, semua kompetitor kita juga mengalami hal yang sama gitu. Caranya gampang, misalnya kita di IG ya, kita searching aja, kita riset aja ke IG lainnya yang kompetitor kita, misalnya tadi kopi ya, misalnya tadi kopi, kita coba cek lagi nih kopi lainnya, apakah sama, apakah like dan komennya juga menurun atau enggak gitu. Kalau misalnya sama, ya berarti kita cari apa market market online lainnya gitu. Kita cari, oh ternyata di IG udah mulai jenuh, coba cek TikTok deh gitu. Cek TikTok jenuh nggak nih gitu, sama nggak. Nah, tapi ternyata kalau misalnya kita cek kompetitor kita, oh masih banyak kok komen dan like-nya masih banyak, berarti di materi kita, konten kita yang masih kurang gitu. Jadi konten kita ternyata kurang oke. Nah, kita caranya ya riset lagi si kompetitor kita itu kontennya tuh seperti apa gitu, konten di IG-nya misalnya atau enggak di Facebook-nya. Oh ternyata sekarang tuh zamannya kontennya adalah video, ya kita mulai coba cari bikin konten-konten yang berbentuk video, atau enggak kontennya sekarang lebih banyak yang interaktif, yang kuis gitu, lebih banyak kasih kuis, lebih banyak kasih apa namanya, pertanyaan-pertanyaan. Ya kita coba cari bikin konten-konten IG yang seperti itu gitu, yang berbentuk pertanyaan. Yang lebih banyak promo misalnya, ya udah kita buat yang berbentuk promo seperti itu. Jadi tetap harus coba riset dulu sih kalau menurut saya. Itu mudah-mudahan menjawab ya. Oke. Kalau itu udah jam 12 juga, udah lewat 10 menit. Kita akhiri. Nanti insya Allah kalau recordingnya sudah oke, saya akan email juga hasil recordingnya dan akan saya masukkan juga di grup Telegram. Gitu. Oke, demikian. Kalau gitu saya pamit ya, undur diri. Nanti kalau misalnya akan ada sharing-sharing lanjutan, saya berencana akan membuat sharing-sharing lanjutan nih, seperti misalnya fotografi untuk kuliner dan lain-lain, itu nanti akan saya info juga melalui channel Telegram tadi ya. Oke, terima kasih semuanya atas kehadirannya, saya sangat mengapresiasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.